Bun, Bun, Ya, sekarang lagi rame tuh di media sosial. Katanya ada obat yang bikin anemia aplastik. Obatnya katanya obat sakit kepala. Itu anemia aplastik apa sih? jadi sebenarnya anemia aplastik itu kan dari dua kata ya, ada anemia dan aplastik. Anemia itu adalah orang awam menyebutnya itu kondisi kurang darah atau kekurangan sel darah. Nah, sementara kita tahu ya bahwa sel darah itu diproduksinya di sumsum tulang. Nah, anemia aplastik adalah suatu kondisi di mana si sumsum tulang ini tidak mampu atau tidak cukup memproduksi sel darah yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kondisi ini tuh menyebabkan beberapa masalah dan kondisi yang serius dalam tubuh karena kita tahu bahwa sel darah itu punya peran yang sangat penting di dalam tubuh. Contohnya sel darah merah yang mengandung hemoglobin, di mana hemoglobin ini dia bertugas untuk membawa oksigen ke seluruh sel-sel di dalam tubuh. Kemudian juga sel darah putih yang kita tahu merupakan sistem pertahanan tubuh kita. Jadi ketika jumlahnya kurang di dalam tubuh, maka tubuh akan rentan mengalami infeksi. Kemudian trombosit. Trombosit ini merupakan faktor pembekuan darah yang ketika jumlahnya di dalam tubuh itu berkurang, maka darah itu akan menjadi lebih encer dan menjadi lebih sulit membeku sehingga kita menjadi lebih rentan untuk mengalami perdarahan. Sebenarnya kalau angka kejadiannya itu sering nggak sih kalau anemia aplastik itu terjadi? Nah, sebenarnya anemia plastik ini termasuk kasus yang langka ya, kasus yang sangat jarang terjadi. Karena angka kejadiannya itu sangat kecil, jadi sekitar 1,5 sampai 7 kasus dalam 1 juta penduduk per tahun. Atau kalau misalnya dipersentasekan hanya sekitar 0,00015 sampai 0,0007% dalam 1 tahun. Jadi sangat kecil sekali kan. Nah, saya ambil contoh yang ada di Thailand. Jadi, mereka pernah melakukan sebuah studi atau penelitian dengan mengambil data dari tahun 1989 sampai 1994 untuk mengetahui beberapa jumlah populasi anemia plastik yang terjadi di negara mereka. Dan hasilnya hanya 3,7 kasus per 1 juta penduduk dalam setahun. Jadi, memang angka kejadian anemia plastik ini sudah terbukti sangat kecil sekali. Berarti memang kecil ya persentasenya kalau kita lihat dibanding dengan angka kejadiannya ya. Ya, betul sekali. Apa sih sebenarnya penyebab anemia aplastik itu sih, Bun? Nah, jadi untuk penyebabnya itu belum diketahui secara jelas apa, tapi ada beberapa faktor yang memang turut berperan dalam pengembangan penyakit anemia plastik ini. Yang pertama adalah riwayat penyakit menular yang umumnya disebabkan karena virus, misalnya hepatitis, HIV, kemudian virus Epstein-Barr, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah riwayat menggunakan obat-obat tertentu seperti antibiotik dan juga obat anti kejang. Kemudian yang ketiga adalah paparan racun, misalnya adalah logam berat dan juga pestisida. Nah, logam berat di sini tuh bisa juga seperti merkuri ya, karena merkuri ini kan kadang ada di dalam kosmetik-kosmetik yang ilegal. Nah, penggunaan kosmetik ilegal yang mengandung merkuri ini juga berperan penting dalam menyebabkan anemia plastik. Kemudian yang keempat itu adalah paparan radiasi. Yang kelima adalah riwayat penyakit autoimun atau biasa seperti lupus. Dan yang terakhir adalah faktor genetik atau kondisi yang memang diwariskan oleh keluarga. Ah, kalau seandainya kita sudah terkena anemia aplastik, gejala yang paling umum itu yang sering terlihat atau yang kita rasakan itu kayak gimana sih, Bun? Nah, kalau gejalanya tuh sebenarnya setiap orang tuh beda-beda ya, tapi umumnya adalah gejala anemia pada umumnya, misalnya pucat, kemudian sakit kepala atau pusing, mudah merasa lelah, kemudian juga eh, seperti memar, karena kan tadi ya kalau misalnya anemia aplastik itu trombositnya kurang, jadi gampang sekali mengalami perdarahan, jadi seperti memar, gusi berdarah, mimisan, kemudian juga misalnya muncul bercak-bercak putih di dalam mulut ya, itu menandakan bahwa kita ada infeksi jamur, itu kan karena kekurangan sel darah putih. Jadi seperti itu sih. Jadi umumnya gejalanya itu berkaitan dengan kekurangan sel-sel darah yang ada di dalam tubuh. Jadi betul nggak sih obat itu bisa menyebabkan atau menjadi faktor penyebab dari anemia aplastik ini?
Nah, sebenarnya memang ada beberapa laporan obat yang telah dilaporkan menyebabkan anemia aplastik. Tapi perlu diketahui bahwa kejadiannya itu sangat jarang sekali terjadi, sangat langka, dan kalaupun terjadi, itu terjadi pada penggunaan obat dalam jangka waktu yang lama dan juga dalam dosis yang besar. Dan sebenarnya efek samping itu tidak selalu terjadi pada setiap orang. Jadi meskipun di label informasi obat itu ada tertera efek sampingnya 1, 2, 3, 4, tapi itu belum tentu terjadi semuanya di setiap orang ya. Karena memang di dalam ilmu farmasi itu efek samping itu dikategorikan juga kan, ada yang angka kejadiannya mayor, ada yang moderate, ada yang minor. Jadi semuanya itu dipersentasekan berapa persen angka kejadiannya. Jadi tidak selalu terjadi di setiap orang sebenarnya. Kalau begitu berarti kan ada nih obat yang bisa menyebabkan anemia aplastik. Obat-obat apa sih yang biasanya umum atau dilaporkan dapat menjadi penyebab anemia aplastik itu? Dari beberapa studi literatur yang pernah saya lakukan, itu memang ada beberapa obat. Yang pertama misalnya kayak antibiotik ya. Antibiotik itu seperti chloramphenicol, tetracycline, ampicillin itu pernah dilaporkan menyebabkan anemia aplastik karena memang sifatnya adalah menekan sumsum tulang. Kemudian beberapa obat-obat anti nyeri seperti phenylbutazone, kemudian indomethacin itu juga pernah dilaporkan. Kemudian obat-obat anti tiroid, obat anti kejang, dan juga obat anti kanker yang memang sifatnya menekan sumsum tulang itu juga pernah dilaporkan menyebabkan anemia aplastik. Tapi ya memang kejadiannya ini sangat jarang, sangat langka. Bukan berarti kita sekali minum langsung menyebabkan anemia aplastik, tidak seperti itu ya. Nah, kalau yang kasus lagi rame ini kan dari obat sakit kepala ya. Kalau kita lihat dari komposisinya kan banyak tuh obatnya. Tapi kira-kira kalau dari segi keilmuan, kira-kira yang berpotensi menyebabkan anemia aplastik itu apa sih? Nah, kalau dilihat obat yang kemarin beredar itu komposisinya kan ada 4 macam ya. Ada paracetamol, kafein, CTM, sama profenazone. Nah, kalau dilihat dari komposisinya ini yang berpotensi menyebabkan anemia aplastik itu adalah profenazone. Karena memang pernah ada dilaporkan, ada case report yang melaporkan satu kasus kejadian anemia aplastik dalam 1 juta pengguna. Jadi angkanya memang sangat kecil sekali sebenarnya. 0,0001% angka kejadian anemia aplastik yang disebabkan karena penggunaan profenazone ini. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir untuk menggunakan obat sakit kepala ini karena angka kejadiannya yang memang sangat kecil, tapi memang punya potensi untuk menyebabkan anemia aplastik. Kenapa sih perlu ditulis atau tertera pada kemasan atau label obatnya? Ya karena memang sesuai peraturan. Jadi efek samping mau sekecil apapun itu di dalam label informasi obat itu tetap harus dicantumkan untuk menjadi awareness juga buat pengguna obat gitu. Jadi pesan dari diskusi kita hari ini apa sih, Bun? Nah, jadi sebenarnya tidak hanya obat sakit kepala saja yang memiliki potensi untuk menyebabkan anemia aplastik. Ada beberapa obat juga yang punya potensi yang sama. Tapi perlu diingat bahwa angka kejadian anemia aplastik yang disebabkan karena obat itu kecil sekali, sangat jarang terjadi. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk menggunakan obat sakit kepala karena memang obat sakit kepala kan tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, dalam jangka waktu yang panjang kan, hanya digunakan sesekali ketika kita mengalami sakit kepala. Jadi pesan saya tidak perlu khawatir, kalau memang butuh informasi tentang obat silakan menemui apoteker. Nah, itu teman-teman sudah cukup jelas ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk minum obat sakit kepala. Bye bye. Tanya obat, tanya Apoteker.